Perdebatan kaum mending ini nggak pernah sama sekali kita batasin ya. Boleh cek aja semua video review kita. Kalau ada kaum mending di komen, tidak kita debat ya. Apalagi ngomel dan bela-belain barang yang kita review kali ini. Justru kaum mending itu harus dipelihara ya. Menurut kita sebagai nyantai alias nyantai teknologi ya, justru itu sebagai parameter bagaimana lu semua melihat sebuah smartphone. Dan biasanya semakin terjangkau harga, makin gelo nih perdebatannya. Lalu muncul nih pertanyaan, apakah benar 2 jutaan itu memang auto beli si Infinix dan kawan-kawannya juga, kayak misalkan si ini Infinix Hot 60 Pro Plus yang tiba-tiba muncul dengan desain seperti ini tapi nggak banyak kasih bahan buat dimenang-meningin. Atau mending kayak Oppo A5 yang udah punya OS, desain atau nama brand yang terlihat lebih dewasa aja. Setuju ya maksud gua, tapi ya desain dewasa bukannya ini mirip ya, sekali lagi kita belajar ya, diskusi bareng tanpa menjatuhkan brand lain. Kira-kira di range HP 2 jutaan apa sih yang bagus dan gak sekedar dibutuhin orang-orang, atau simpelnya worth it gak menurut kita? Kita main cepet aja deh, langsung to the point. Kita mulai dari SoC. SoC Infinix Hot 60 Pro Plus ini pakai MediaTek Helio G200 dan Oppo A5 pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1. Keduanya ini pakai mesin yang tidak fresh amat, yang mana Helio G200 itu sebenarnya dari Helio G99 dengan clock GPU lebih tinggi di 100 Hz-nya dari G99 tentunya, dan Snapdragon 6S 4G, ribet banget namanya, 6S 4G Gen 1 adalah SoC jadul dari SoC Legend yang udah ada bagus di zamannya, Snapdragon 662. Lihat aja di webnya Snapdragon juga nulis ya 662 tapi lebih powerful, beda satu clock aja. Jadi ya sama nih kelakuannya MediaTek dan juga Snapdragon ya, ngomong lebih kenceng tapi beda cuma satu clock ya udahlah. Hasil benchmarknya juga kelihatan ya dari Antutunya, Geekbench-nya dan juga 3D Wildlife-nya. Jelas kelihatan ya fenomena 6 nanometer dan juga 11 nanometer ini memang berada di kelas yang berbeda. Dan dari hasil benchmark itu juga kita nggak ada tes game karena pertama ya udah jelas pemenangnya siapa, dan yang kedua biar video ini bahas yang penting-penting aja kayak SoC ini nih. Dan yang harusnya kalian tahu adalah SoC ini bukan soal game-game aja, tapi pusat semua kemampuan HP yang lainnya. Juga tontonnya kayak kinerja si software handphone ini pun dari SoC juga. Software sendiri itu juga bergantung sama SoC yang dipakai juga. Kalau yang dipakai itu SoC-nya agak-agak, mau sebebas apapun, sebagus apapun softwarenya, biasanya ya catatnya, biasanya yang ngikut tuh software jadi agak-agak juga. Dan ya gue tekenin lagi, software itu nggak sekedar OS stock aja, beda lagi dan lebih kompleks lah. Kalau gue bahas lu bakal nambah satu SKS, sama ya gue abis ini juga mau bahas OS biar nggak salah paham juga. Infinix itu pakai XOS 15 dan Oppo pakai ColorOS 15. Keduanya pakai Android 15. Yang menarik kalau kita cek di website community-nya Oppo, A series ini kemungkinan itu dapat 2 kali major dan 3 tahun security lebih sedikit lah dari si update-nya Infinix Hot 60 Pro Plus yang ngasih 3 kali buat major dan 5 tahun security. Tapi opini gue soal ini, buat HP-HP entry nggak usah terlalu mikirin lah berapa lama dapat update majornya. Yang penting gimana HP-nya pas lu buka dan tidak nge-lag. Makanya kadang nonton review itu penting ya sebelum beli, buat mastiin HP-nya itu aman atau enggak. Jadi jangan lupa subscribe. Dan gue tahu lo gatel kan mau ngomongin bug Infinix yang update itu, ya nanti ya di belakang. Ini lucu nih, itu bug ya, lucu dan nyusahin juga. Nah, soal bloatware dulu nih ya, seri A ya, di bloatware atau aplikasi yang udah kepasang juga udah rame. Infinix juga rame, paling agak effort aja delete-deletin yang nggak penting gitu. Setidaknya untuk kedua HP ini, untuk bloatware-nya masih bisa di manage, nggak mutlak nggak bisa dihapus lagi. Sayangnya untuk Oppo A-level entry yang gue lihat itu mereka sekedar ngasih jaminan kalau handphone itu nggak nge-lag walaupun ada bloatware-nya. Tapi beberapa fitur-fitur tambahan yang bisa menjadi khas pada OS-nya itu masih banyak yang absen juga, nggak seperti level di mid-range ataupun bahkan flagshipnya. Paling yang khasnya itu punya Oppo ini ada file dock reset bar, ini bisa kepake buat lo pindah simpen file sementara antar aplikasi. Ini cukup kepake, sisanya ya polosan aja tapi udah lancar. Dan lo sadar nggak, dari looks-nya sebenarnya ini si XOS 15 emang ngarah ke Oppo-Oppoan juga nih. Dan gua rasa ini adalah hal yang baik mengingat smartphone Cina itu emang ColorOS yang paling rapi, dan si XOS ini mencoba buat kasih yang lebih lagi. Buat nonton YouTube misalnya, Infinix ini support
bypass charging di YouTube. Tinggal buka YouTube terus swipe di kanannya, habis itu nyalain deh bypassnya. Kalau Oppo sendiri ya sandaran aja. Bypass charging di YouTube itu tujuannya mungkin kalau lu lagi dengerin podcast sejam gitu baterainya ya biar nggak habis-habis. Bisa sambil cas dan nonton tanpa mengurangi baterai dan tentunya tidak lebih panas dari charging biasa. Ini sampai TikTok juga ada bypass chargingnya. Terus Netflix juga bisa. Jenius ini malah ya. Gua rasa ini tamparan keras buat semua brand HP ya. Tapi kocak juga. TikTok bypass charging, lu doom scrolling sampai jadi brainrot beneran ya sebenarnya agak bahaya juga sih. Tapi aman handphonenya. Satu hal lagi nih soal nonton video di internet. Infinix Hot 60 Pro Plus ini udah dual speaker. Sementara Oppo A5 masih mono. Pantesan aja ya. Orang pada marah-marah. 2 juta Android mono. Kayaknya emang harus dikritik sih. Ya walaupun sendiri ya, si Oppo ini masih kasih jack audio. Emang soal mindset aja kali ya. Mau nonton juga kalau layarnya Full HD Plus, kalau kita cek sih walaupun katanya udah 1,5K di upscalingnya. Gue juga kurang paham, tapi apapun itu harusnya lebih tetap oke dibanding Oppo yang A5 ini cuma di HD Plus ya. Jelas itu dari YouTube playbacknya aja kerasa banget. Infinix Hot 60 Pro Plus support sampai 2K, sementara Oppo sendiri mentoknya di Full HD aja. Dan gue belum ngomongin soal AMOLED nih ya. Gue nggak tahu apakah masih ada kaum membela IPS? Ya, kalau dibanding samping-sampingan, gini kan berasa nih OLED dari warna hitamnya dan warna-warninya itu jadi lebih terlihat bagus dan enak dilihat ya. Ini apa gue stop aja reviewnya ya? Di mana gitu si Oppo A5 itu bisa menang sebenarnya? Ternyata sebenarnya ada di ketahanannya memang ya. Oppo ini punya military standard yang kasih jaminan kalau HP-nya ini lebih durable lah kalau dibawa-bawa. Mungkin sisi kebalikannya dari si Infinix yang jual tipis, Oppo ini tuh ya masih punya style yang sama tapi ya better lah dari segi durabilitasnya. Walaupun lagi-lagi bukan berarti Infinix itu ringkih. Sejauh ini standar handphone udah semakin tinggi juga dan soal IP rating pun keduanya juga udah ada. IP65 lumayan lah ya, aman kena percikan air setidaknya. Sama kalau soal desain mah selera-selera aja, kayak Infinix punya beberapa warna yang pop banget, sama Oppo pun masih dengan warna desainnya elegan ya. Walaupun dari belakang sih mungkin cakep ya Oppo, tapi pas dibalik waduh. Dan bezel Oppo ternyata masih mengikuti Lord Samsung. Mungkin sejalan kali ya dengan kabar burung yang beredar kalau katanya bezel tebal itu kuat katanya. Katanya orang Islandia ya, bukan Indonesia gitu. Siapa tahu ada benernya juga. Kayak Oppo A5 ini udah milih standar plus bezel-bezel jadinya lebih aman gitu dengan mengorbankan estetika layar. Ya bener gak sih? Coba deh, yang pakai HP bezel-bezel tebel ya, coba aja kasih tahu pengalamannya kayak gimana, awet atau tidak. Dan masih soal layar juga, ini termasuk ngomongin refresh rate. Infinix itu bisa up to 144 Hz ya di aplikasi tertentu kayak telepon ya biar smooth, biar smooth teleponnya kalau kata Gary ya. Kalau kata Gary ya bukan kata gua. Dan Oppo sendiri paling tinggi itu di 90 Hz saja. Kita udah cek kalau bawaan itu Infinix ini bisa banyak di setnya di 90 Hz juga. Ya palingan biar scrolling TikTok ataupun Instagram bisa ganti-ganti ke 110 Hz jadi setting, terus buka display tinggal nyalain aja tuh yang butuh hertz tingginya. Dan dari Oppo sendiri pas gue coba buat scrolling IG bisa di 90 Hz ya, tapi TikTok mentoknya 60 Hz saja. Clear ya, dari data-data barusan jelas layar sampai speaker dan software penunjang yang lainnya Infinix memang menang jauh dibandingkan Oppo A5. Ini mah gua nggak jelek-jelekin Oppo ya, jangan salah tangkap dulu. Kalau menurut lo ya mendingan speaker mono, layar HD plus dan bezel tebal, ya monggo aja berdebat di bawah. Siapa tahu gua salah kan. Ini kan forum bebas ya. Masih menyangkut juga soal software. Sudah pasti kita bakal bahas soal AI. Mungkin lo semua yang nonton nggak semua sadar kalau sesimpel circle to search itu udah masuk jadi keseharian lu pada. Dan kepo dikit sama Banang langsung buka kamera terus circle to search, cek di internet lu baru tahu deh kalau handphone lu itu bisa sekeren itu. Cobain aja ya. Dan buat keduanya soal AI Infinix Hot 60 Pro Plus ini bisa circle to search. Sementara Oppo kayaknya harus mencoba meninggalkan mindset Oppo-nya karena ini nanya what's on my screen aja kagak bisa. Clear soal kebutuhan dasar AI udah jelas Infinix menang. Oke deh, kita coba bikin menang Oppo ya lewat kamera. Ya ini lama-lama concern juga sih gue sama ini handphone. Nggak enak gue sama offense ya di luar sana nonton video ini apalagi salesnya gitu ya. Dari kemarin Infinix ini pede banget gitu. Jarang lo ya ada brand yang mau naruh spek kamera di about device-nya kayak begini. Lo bisa lihat pakai IMX882 ini yang dipakai sama Reno 14. Ini kayak ngeledek ya Infinix ya. Hasilnya gimana kalau diadu nih? Ya kamera si Infinix kalau dari beberapa sampel yang kita ambil sih ya soal skin tone mirip-mirip aja sama Oppo. Walaupun Oppo ini kelihatan agak kusem. Ya kusem dikit lah mukanya. Lebih aslian si Infinix. Buat mode portrait juga Infinix ternyata berhasil buat cover area yang tricky kayak kacamata. Walaupun keduanya masih sulit buat cover bagian rambut.
Jelas ya, karena ini ngomongin SoC lagi. Buat kamera depan kelihatan banget perbedaannya ketika ngomongin warna kulit. Tendensinya Oppo jelas banget bikin lebih putih dibanding mirip sama Singleton aslinya. Sisanya ya bisa cek aja sendiri. Dan soal video, sayangnya Oppo masih mentok di Full HD 30fps aja. Sementara Infinix bisa di 2K walaupun getar juga. Tapi kelebihannya sih Infinix punya 60fps. Dan kalau mau stabil punya opsi buat nyalain IIS biar lebih oke gitu. Jadi jelas ya, dominasi transient di market smartphone ini selain dari keberisikannya sama kaum mending ini, ya sejalan juga sama yang ditawarkan sama mereka, terutama di Infinix Hot 60 Plus-nya ini. Emang kemarin Infinix dapat sebuah masalah ya, yang menurut gue itu cukup serius ya soal software mereka. Tapi yang gue denger ya langsung ada update. Ya mungkin ini terlihat seperti pembelaan, tapi menurut gue ini harusnya jadi salah satu pertanda yang baik kalau Infinix itu emang mau perhatiin usernya. Gak cuma dari hardware, tapi juga tentang software ya. Atau ya lo ada pendapat lain. Terus soal tendensi terciptanya video ini, sebenarnya sih bisa ngasih ya buat kalian semua tentang bisa lo fenomena smartphone di harga yang sama dikasihnya itu langit dan bumi. Jujur aja sih, seharusnya ini malah jadi video kritik buat Oppo. Tentunya ya seri Reno dan X itu luar biasa. Tapi ketika masuk ke A series, kenapa bisa mental banget gitu sama kompetitornya? Ya kita sih nggak ngatain ya, cuma sekedar mengingatkan aja. Jadi ya kita balik lagi nih ke topik awal kita. Apakah HP apa yang worth buat dibeli ya? Menurut gua brand trust itu nomor satu ya, sebelum turun soal harga, spek, dan juga jangka panjangnya. Yang jadinya jelas sebuah anomali kan, kok bisa Oppo kayak begitu, Infinix kok kayak begini, di harga yang mirip, levelnya berbeda ya. Bukan berarti juga si Oppo itu punya kepercayaan yang jauh lebih tinggi dari Infinix. Tapi ya bagaimana, Infinix itu harus bisa level up buat kasih usernya sebuah handphone yang bisa mereka pakai untuk sehari-harinya. Oppo jelas, trustnya itu udah dibangun lebih awal daripada Infinix ya. Tapi Infinix cara bermainnya itu yang agresif buat masuk ke pasar Indonesia setelah beberapa tahun ini semakin ya oke. Jujur by product Infinix ini bagus, spek standarnya udah oke, nggak kurang, bahkan inovasi dengan desain tipis yang menurut gue sih ini menarik banget. Bahkan OS yang di revamp dari XOS sebelumnya ke XOS 15 ini menjadi bukti ya kalau kritikan usernya itu didengar. Jadi ya kedua brand ini sih sebenarnya udah trustworthy sebenarnya gitu. Tinggal kalian aja gimana saat pilih handphone nanti pas mau beli. Checklist nomor satu gue kan udah gue centang tuh ya buat kedua handphone ini. Tinggal lo lanjutin nih soal harga gimana, cocok-cocokan sama dompet lu, ya spek bagaimana, oke nggak buat lo pakai sehari-hari, sama kira-kira lo mau pakai handphonenya berapa lama, setahun pakai atau nunggu rusak ya. Gimana menurut kalian? Apalagi yang gue tanya nih ya, kira-kira ya udahlah ya, jangan lupa aja subscribe ke channel kita dan diskusin semuanya di bawah sini. Dan kalau mau beli handphonenya, gue kasih linknya di bawah sama ini juga ya. Karena jujur Infinix Hot 60 Pro Plus ini bukan merusak lagi, namanya udah gamparin brand lain ya. Kalau lo mau beli salah satunya ya cek aja di bawah. Dan ya udah follow semua sosial media kita dan Instagram, TikTok, Facebook, Discord di semua di deskripsi. Follow juga channel unboxing kita di Kok Nggak Dinyantai. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.